mantap mau Ah. pilihan A B yang penting. Mana tidak terpengaruh. 12 itu nomor 1 Tetap nomor 1. Saya fit mau kan tetap. Mana tetap dari sini tetap dia. Berarti tujuan kalian itu Ustaz, mantapnya berarti kalau kita beribadah menyembah Allah tetap beribadah kepada Allah keyakinan. Jadi keyakinan kita kepada Allah itu keyakinan yang bulat, keyakinan yang mantap, yang tidak dapat digeser-geser, yang tidak dapat dipengaruhi keyakinan kita kepada Allah itu. Ustaz, oke, terus si keterlaluan IRP botol salah bahannya tapi ini keyakinan itu nih. Itu ulang kita ikut maksudnya lah. Malah dalil. Ulang kita ikut ini. Maksudnya itu untuk diamalkan. Jadilah sebagian manusia begitu modelnya. Ulang kita ikuti. Ini kasih kata Imam Syafi'i, kayak kata Imam Syafi'i lebih kurang 5 makna. Aku sanggup mendebat 10 jin. Lain-lain cabang ilmu sanggup aku. Muak menang. Tetapi aku akan talu lagi kalah mendakwa dan berdebat dengan jin bodoh. Jadi macam apa kita tengok? Mati kami menang kita berdebat uji bodoh. Kenapa? Karena pada orang bodoh tiada mengetahui akan dalil. Sebut ke dalil malah nangkap Malah paham maksud dia. Bagi contoh misal berikan contoh. Misalnya ada imbang. Ia ada bodoh. Kalau mereka mana emas. Ia itu tidak mengetahui akan harga emas. Emas ikan upaya kedua. Kira-kira harganya 10 juta. 10 juta. Jadi kita jadi kita reka mana emas, kita bido misalnya tah kayak Honda tah kayak misalnya kita bido harganya kira 5 juta. Terkait mana emas harga 10 juta. ya tak tahu emas, tak betul penjelas tu. Ya mangin ulang kau bodohnya masa kau kayak batu. Dong ya batu emas, emas. Mahal aku dah, ndak di batu kau kayak kemaku. Kau kayak nakal kau sih kau buali aku ni. Itu salah no. Ni. kita lebih ke di sini muka Honda. Kita lebihkan. Tertuduh be dalil tu mapot dia. Mana itu emas kita tak percaya kau. Dah you ke tukang emas. You orang ke tukang emas. FP mak percaya je. Jadi maksud nanda. Kau pahit kau nakal, kau nanti kau buali aku. Kau reka batu, kau buat ke barang bunda. Aku tetap send dia aku ni. Jadi memisal Berarti dari keempat dia berarti sifat-sifat yang sudah dipelajari oleh ulama dari keyakinan kita. Itu masuk ke kategori kita. Ini seorang hamba ada, seorang manusia. Posisinya di dalam nanti bertauhid. Tauhid itu kan menjadikan menjadikan satu itu menjadi satu. Intinya tetap nanti kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi sebelum masuk kepada sifat yang 20, keterangan ini harus kita tahu jalannya. Dan kita memposisikan diri, seandainya kita sungkut. Ni handa dapat posisi kita. Terang-terang kita ngatakan posisi kita pada yang kedua. Yang mana itu? Kita meyakini dengan putus. Dan keyakinan kita yang putus itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan yang benar. Tetapi kita belum bisa memberikan dalil kepada yang kita yakini itu. Ini hadir letaknya kita. Belum bisa kita memberikan dalil. Enggak nemu kita, atau bisa jadi belum bisa kita memberikan dalil dan kita tidak mengetahui dalilnya. Mau belajar Ustaz. Dalilnya nggak bisa kita tunjukkan, tapi kita ya yakin, kita ikut, yakin kita yang kita ikut itu benar. Tapi kalau disuruh menunjukkan dalilnya, kita tidak mampu, tidak sanggup.
Maka disebut kita taklif sahih. Kenal ni. Kita setelah sampai ma'rifat. Belajar. Nah, maka setelah ini nanti kan turun. Setelah turun ini kan, kalau lompat kita di situ kan ada hukum akli. Ya kan, pada hukum akli. Kalau kita simak nanti lagi di sini ada hukum syar'i, di sini ada hukum adi. Baru masuk kita nanti kepada sifat wujud. Tapi harus kita lalui dahulu hukum daripada syar'i apa maksudnya, hukum adi apa maksudnya. Dan sebelum kepada hukum syar'i dan hukum adi, kita harus belajar juga kepada hukum akal. Di mana hukum akal itu dibagi 3. Contoh nanti pada hukum akal, Allah itu punya anak, langsung kita jawab mustahil Allah punya anak, tak sesuai dengan akal. Jangan nanti kita mencari akal atau kita membuat orang bisa berakal bahwasanya Allah itu punya anak. Itu sesuai dengan akal kita bilang. Di sini kita akan jatuh keliru, gitu maksudnya. Kan kemarin sudah kita bahas, Allah itu melihat, kan begitu. Tapi kalau Allah melihat dengan mata, mustahil Allah melihat dengan mata. Allah itu mendengar. Ya, betul Allah itu mendengar. Yakin gak kita ya? Yakin. Tapi kalau ada orang mengatakan Allah itu mendengar harus pakai telinga, maka kita sahut mustahil. Mustahil pada akal kita yang berhubungan dengan Allah. Kalau Allah itu mendengar menggunakan telinga. Ustaz, berarti bagi cowok kita lagi kita ada di posisi kedua. Berarti kita meyakini misalnya seperintah solat itu belum masuk ini, belum itu udah melebar sekali. Maksudnya gini Ustaz. Kita batas dulu tauhid. Maksudnya gini Ustaz. Kita ini kan pada posisi kedua. Aku memahami pribadi Ustaz. Sebab mungkin istilahnya kita kan sudah mengerjakan sholat, tetapi kita belum punya ilmu kepada siapa. Ini tujuannya mempelajari ma'rifat, kan begitu? Jadi mau kita bahas mana? Sebelum engkau membuat ibadah, artinya sebelum engkau beribadah, kan gitu. Kita beribadah ini dalam rangka apa? Dalam rangka menyembah, mengabdi kepada Allah, kan itu. Nah, Allah itu oleh ulama kita dibuatkan satu buah ilmu untuk mempelajari mengenai sifat-sifat Allah, agar kenal kita kepada Allah melalui sifat. Dan untuk mempelajari sifat 20 yang ada pada Allah itu, maka kita harus melalui mukaddimahnya. Pembukaannya harus kita dahului. Inilah salah satu dari mukaddimahnya. Supaya nanti ketika kita sampai pembahasan kepada sifat 20, kita tidak keliru. Kebanyakan saudara kita keliru langsung kepada sifat 20 karena tidak melalui mukaddimah. Tidak pakai assalamualaikum. Mari pakai mukaddimah, tidak pakai assalamualaikum. Dia langsung gak iya kade. Ibaratnya gitu contohnya. Dia langsung jadi pegawai, tidak pakai belajar ilmu pegawai malah. Pokoknya langsung jadi pegawai. Bagi dini kayak kebahanan, sanggup nak kikir yang bahan. Malah kenapa? Karena tidak mengikuti mukaddimah. Pegawai kan? Atau ada seorang guru tidak tahu ilmu mengajar, langsung dilantik suruh jadi guru. Keliru itulah maksudnya. Jadi sebelum kita sampai mempelajari sifat 20, didahului dengan mukaddimah.
Bahwasanya di antara muqaddimah itu inilah yang harus kita tuntut, yaitu ma'rifah. Kita usahakan selama kita masih hidup. Kita usahakan ini yang satu ini dapat kita capai kepada maqam ma'rifah. Kita contoh misal ini kita agak melebar sedikit, hanya untuk mendekatkan misal. Bagaimana caranya supaya kita kenal dengan seseorang? Kenalan Ustaz. Kenalan. Harus kenalan. Sebelum kita misalnya langsung menuju kepada orang yang mau kita kenal, dari mana informasinya kita terima? Teman-teman. Teman yang mengenali, Orang yang kenal. yang kenal sama dia. Maka teman-teman yang kenal sama dia, kalau kita tanya, akan mengantarkan kita kepada siapa yang ingin kita kenal. Dia memang ketua alamnya nggak jauh kandung. Jadi Woi. langsung kami itu Itulah maksudnya. Une? Ini kok daun suka dulu. Daun su pertanyaan dulu. So, Daun sudah masuk pulang be kita daun-daun be. Ada be kita daun su. Itu bego ada. Memang ini kali hari begini di. Maka jawabannya, maka kamu harus kenal diri. Begini nih. Dari mana kamu kenal diri? Maka kita keluarkan ibarahnya. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Siapa yang kenal kepada Tuhannya, maka akan kenal kepada dirinya. Lalu apa asal mengenal diri? Begini dulu nih. Oh, sudah. Wah, pahanan kita tuh. Dia tong punya menyambung dah. Anda kasabu masuk kita ni ada, ketemu kita sitok lagi. Anda mau kita pahami. sifat Allahnya malah Mango mungkin kita Berarti Anda kali ini Ustaz. Berarti Anda hanya penjelasan untuk supaya kita tak keliru. Coba contoh begini misalnya, kita kan kadang ada membeli alat elektronik, kan itu. Sebelum menghidupkan alat elektronik itu kan ada panduan petunjuk, kita baca. Sekarang kita geluhkan kadang tapi coknya dak kita bukan ke listrik. Ya kita piok-piok, makin lagi yang geluh dah. Makin lagi yang geluh, ada kasi salah. Makin lagi pas kita ada power gitu, tekan power. Makin lagi geluh dah, kayak kisah ada buat ada kalau ada dah. Kali nak tu, wah biasa ke anak dia kampe. Datang nanti dengan kali aku gomutu, ni nang geluh. Ketua pun geluh, dan dak cokna kita cokkan malis. kalau baca panduan Ustaz. Ini. Ha? Orang nak kerja barang orang tentang sifat manusia memilih keyakinan. Ada kira model manusia yang diinginkan oleh Allah dan Nabi Muhammad, kita ma'rifah. Mengenal Allah ini. Di dalam mengenal Allah, kita ma'rifah. Jadi kita tidak ragu bertuhankan kepada Allah. Atau artinya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada kita ragu sedikit pun. dia Ustaz ke nombor 2 tu dah. Kan kita ni ikut nombor 1. Kalau sitok-sitok kita pergi sukun galak, mu kita terang tadi. Itu. Mau Tak si nombor 2 ya Ustaz. nomor 2 aku mau terangkan. Tak kalau maju pun kalau sitok kita tahu mu. Mana ngikut ni. Manusia kita. Contoh misal begitu. Kandu lah teman tu. Kandu nak aku kobok.
Jadi kau mohon maaf, kau bawakan bunda muang cemak. Jadi kalau roh mengimbang bagi bersapu. Kebetulan kau bawakan bunda muang cemak ni, kau nak kasih itu. Jadi kaya gini. Ni izin kau. Ini izin kau ni. Ya, kau tak percaya dah. Cuba kau akapi. Tak akapi nak. Benda dia cikgu muda begitu. Jadi akapi nak. Genda kena. Tuhu juga ni nak. Nah, atau contoh misalnya api. Api mah hangat. Kita katakan ulang kau muka kau di tangan api hangat mesem orang. Apa loh? Kau buat kau. Apa loh? Atau kau tangan bilang mesem ni. Jadi kata, suami kami tu juga apa ni? Nah, karena manusia model begini, tusuk begini bahu ya. Kau cahaya. Jadi ada kita dulu ada keyakinan ada, sehingga kita tidak salah memposisikan diri di dalam i'tikad bertauhid kepada Allah. Jadi si kita dua minit nomor satu sisi kalau kita bersanggupan. Kita akan menuju kepada nomor satu sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi maksudnya dah. Ulang kita di posisi 3 dan 4. Kenapa ini diterangkan? Ternyata ada di manusia yang pada 3 dan 4 dia berpegang teguh. Tak ketua penjelas kita mah ada yang nerima. Amat tidak membantu. Jadi maksudnya, jadi ini dalam memang terpekat memang benar. Berarti kelumpukan itu golongan sesat. Ini maksudnya sesat saja. Benar aja ni kan. Ya benar aja ni benar mana ni? Bagi contoh kita kandung memotong. Go, kandung tu dah rapi cuma kade. Atau kayak dalam jurang atau dalam buntu, tak mungkin kita tak badan lagi. Jadi dia memotong, kalau dia memotong, dia simpangan berhenti. Roh dia tahu lah anak ini tu, itu dalam buntu. Pelot. Jika ada buah kau ni, ganti ni. Kau sentuh nak tidak ganti. Kayak ni tu. Lewat tu, tu gini kan bisa, tak lewat. Guna cerita tu ni. Ustaz, tapi dia seandainya contoh lo aku gay begini Ustaz. Weh, Dia tidak perlu solat setiap ia waktu masuk suatu solat dia hanya mengingat Allah, ini masuk ke kategori apa keyakinan dia Ustaz? guna. Misalnya saya kata Ustaz. Ia begini tadi, gua tangkap ni. Dia hanya memakai satu kalimat. Yaitu la ilaha illallah. Itu cuma dia pakai. Muhammadur Rasulullah dia tak pakai. Dikasih dia nak sembahyang. Karena tak pakai Muhammadur Rasulullah. Kalau pakai Muhammadur Rasulullah, dia solat 5 waktu. waktu. Jadi masuk kategori apa ni Ustaz? Di antara 3 4 dah. Jadi Keliru. Karena kalimatnya cuma satu. Kita Islam apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah itu apa? Mendirikan sholat. Kan kemarin sudah kita bahas. Lah kitab nadi tadi kitab nadi. tapi melok dia Ustaz. Lord, uyun tak ada pelot. Aku kau pernah jumpa. Pernah kau jumpa, masuk sebut je mana. Ulang ini masuk. Ini macam ulang masuk. Model gini kan pusing kepelit. Maksudnya model gini dah. Kan kadang di Pak Ustaz dulu gini dah. Berarti memang real itu ada. Ada. Contoh kita contoh. Pertanyaan, nah kita sedikit
kita ringat ke bekom berat semua dah. Gue lah. Aku pikir besar panah muda. Besar panah aku bro. Berarti dengan begini-gini dugi Ustaz tidak masuk 3 dan 4 peri Ustaz. Nah, pun yang masuk 3 dan 4 ini. Belumnya ID kan bisa dia masuk sendiri. Korap. Masuk sini bisa jadi. Masuk sini bisa dia. Murakab. Bisa masuk sini dia. Jahil. Contoh boleh kita bahas. Pertanyaannya Bek. Iblisnya akui ndak Allah itu ada. Ya. Berarti dia mengakui la ilaha illallah. Mau nggak dia sujud kepada Adam? Mau nggak sujud kepada Adam? Tak mau dia. Berarti tidak mengakui Muhammadur Rasulullah. Dibagi tiga iblis itu Ustaz. Masuk pulang pakai ini masuknya. Apa? Masuk ke ini Ustaz. Apa lu gini? Masuk pulang tak pakai ini kan Berarti itu. kalau kita mengikut dia berarti itulah sebenarnya nggak boleh diikut dia mungkin. Aku masuk pulang kayak gini, tapi kan ber. Gue ini masukin dah begini tapi ini memancing kami untuk mengungkapkan mungkin. Ini Maksudnya, jangan kita ngungkap besok. Ini maksudnya. Betul Ustaz, masuk iblis. Masuk. Coba mati ke Ustaz, kasih buku rahsia.